البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala fadilatul Syekh Fatah Al-Qadasi hafizahullahu taala, masih di akhir-akhir muka surat 76. Wal khamisu ila samin, syarat yang kelima sampai yang ke-8. Untuk apa? Wajibnya dua huruf yang sama dalam satu kata itu diidghamkan, dan dua-duanya adalah berharokat. Allah yakuna fismin ala wahidin min arba'ati auzan. Dia tidak boleh pada suatu isim berupa isim yang wazannya salah satu dari 4 wazan berikut ini. Dan jelas ini susah untuk menghafal, terutama untuk yang bukan orang-orang di pondok. Konsentrasi jelas susah, tapi tak apa, kita sekedar membaca, memahami, dan menjadi wawasan. Insya Allah lama-lama kalau sering baca kitab, kita akan mendapatkan pengulangan-pengulangan itu. Baca kitab-kitab apapun, insya Allah kitab-kitab fikih dan sebagainya, dapat penerapannya. Yang pertama fa'alun, wazan fa'alun, nahwu talalun, madadun. Itu yang pertama, yaitu tidak boleh ikut wazan yang ini. Kalau wazannya ini, maka dia tidak boleh ditasydid, tetap dia seperti biasa, sempurna. Tolalun tak boleh jadi tolun, tolalun. Madadun tak boleh jadi madun. Karena nanti apa, boleh jadi pemahaman jadi lain, maknanya jadi lain. Madadun itu adalah bantuan, sementara madun itu adalah pemanjangan, jadi agak lain dia. Au fu'ulun. Sekarang yang kedua, wazan fu'ulun, nahwu zululun. Berarti apa? Mudhaf ilaih, nahwu zululin. Zulul yaitu apa? Lunak atau mudah, senang, perjalanan yang mudah. Wa jududin yaitu bergaris-garis. Tidak boleh dijadikan lamnya jadi satu, nanti orang salah paham. Yaitu apa? Zulun yaitu kehinaan, nanti lain maknanya. Jududin tak boleh berubah jadi apa? Jim dan dal yang ditasydid, karena nanti orang salah paham. Jadun yaitu kesungguhan, atau apa? Jad yaitu kakek. Jad artinya kemuliaan, nanti orang salah paham. Padahal ini jududun yaitu bergaris-garis. Makanya agar tidak terjadi kesalahpahaman, dia tidak boleh ditasydid. Yang ketiga, au fi'alun, wazan fi'alun, nahwu kilalun wa limamun. Ini limamun ya, betul ya. Taib, nahwu kilalin wa limamin. Taib. Cuma anak tak ingat apa makna kilal. Taib. Kalau dia ditasydid yaitu lamnya jadi satu, maknanya jadi lain, jadi kalun. Boleh jadi orang salah membacanya, karena apalagi masa lampau tidak ada harokat. Masa sekarang pun banyak kitab-kitab yang tidak dikasih harokat. Kita harus paham nahwu dan sorofnya. Kalau kalun itu artinya beban atau keletihan. Baik. Demikian pula kalau apa ini limam, limamun, yaitu wallahu alam, ana belum baca maknanya. Tapi kalau mimnya digabungkan jadi tasydid, lamun itu artinya adalah penyatuan. Orang boleh salah paham itu. Penyatuan atau keseluruhan itu lamun. Iya, terkadang harokat berubah pun makna jadi lain. Apalagi hurufnya berkurang. Au fu'alun, wazan fu'alun, nahwu sufafin judadin. Baik. Nah, ini masing-masing perlu tengok kamus, tapi intinya kalau wazan yang 4 ini maka tidak boleh ditasydid di situ.
tidak boleh digabungkan dua huruf terakhirnya. Wazan fa'alun, fu'ulun, fi'alun, dan fu'alun. Hampir sama semua ini. Cuma beza apa? Harokat saja. Iya. Dan juga apa? Jududun, judud itu artinya adalah orang baru, orang-orang baru. Iya, ramai. Tanbih, ada yang perlu diingat, ya juzul idghamu wal faku fi masail. Boleh idgham dan boleh tidak idgham. Boleh dipisahkan dua huruf yang sama tadi di beberapa permasalahan. Minha diantaranya al-ula fi makanal mislani fihi ya'ain, yaitu di dalam dua huruf yang di situ ada dua ya laziman laziman tahriku saniyatihima, yaitu apa? Yang kedua selalu berharokat. Nahwu hayya, hayya artinya hidup, ayya artinya lemah atau letih atau tidak tahu jalan. Nah, ini boleh ditasdid, boleh dibuat tetap dua seperti itu. Tayyib, hayya hidup, hayya juga hidup. Tapi jangan dipanjangkan. Hayya misalkan, nanti maknanya boleh jadi lain. Tayyib. Itu kalau ada tak marbutah ya hayyah ular. Tayyib, kalau dia berupa isim fi'il amr maknanya jadi lain. Hayya 'alas shalah, yaitu kemarilah. Tayyib, marilah, iya marilah. Tayyib. Sementara sekarang ini hayya artinya hidup. Boleh hayya. Artinya ini fi'il madhi. Demikian pula ayya dan ayya artinya adalah letih atau lemah atau tidak tahu jalan. Fataqulu fihima aidan. Anda boleh mengucapkan pada dua kata tadi hayya wa ayya. Qala Allah Ta'ala wa Yahya ini salah cetak kan, harusnya itu ada 3 ya. Harusnya yang terakhir tak boleh ada titik 2 nanti. Yang betul, nanti salah baca nanti. Wa yahya man hayya am bayyinah, dan hiduplah orang yang hidup di atas bayyinah. Nah, ini contoh yang bagus di situ, yaitu hayya, menunjukkan boleh dia ditasdid, asalnya hayya. Baik. Ya, ini yang pertama tidak boleh ada titik 2-nya ini. Harusnya Yahya bukan Yahyi, nanti salah baca. Tayyib, bil idgham fi qiraatil jumhur, dengan idgham pada qiraah jumhur ulama. Wa qara'a Nafi' wa Asim fi riwayati Syu'bah. Adapun qiraah Nafi' yaitu apa? Dari jalur waras kalau tak salah, dan juga apa? Qiraah Asim juga. Kalau kita qiraahnya apa sih? Hafiz an Asim. Yang ini qiraah Syu'bah an Asim. Tayyib. Wa Ibnu Katsir fi riwayati al-Bazzi hayya bil faq, itu dilepaskan 2 ya yang bersatu dilepaskan. Wa Yahya man hayya an bayyinah. Tayyib. Walaupun yang qiraah yang paling masyhur dan paling sedap di lidah, yaitu paling senang adalah apa? Ya-nya ditasdid, hayya. Itu ringan. Kalau dilepaskan seakan-akan jadi panjang, yaitu waktunya jadi panjang, hayya, kerjaannya jadi panjang di situ. Apa berarti? Yaitu gigi dan lidahnya itu kerjanya lebih lama, hayya. Kalau yang ini senang hayya. Wahia ajwad, tapi menurut beliau qiraah hayya ini lebih bagus. Iya, memang kalau masalah bagus mungkin, tapi kalau yaitu apa? Untuk kesedapan di lidah sesuai dengan prinsip kaidah Arab, justru yang qiraah masyhurah ini, qiraah Hafiz an Asim ini yang betul, bukan betul, tapi apa? Yang paling ringan di lidah. Baik. Demikian pula apa? Beberapa qiraah yang lain. Memang ini qiraah jumhur. Jadi jumhur memakai yang paling ringan, hayya. Wa kilahuma fasih, dua-duanya fasih. Baik. Wa fa in kana tsani mutaharrikan. Kalau yang kedua itu berharokat,
li'arid, tapi berharokatnya karena faktor tertentu yang tiba-tiba muncul, tidak terus-menerus. Kalau tadi apa? Laziman, senantiasa berharokat. Sekarang misalkan dia berharokat karena ada sesuatu. Nahwu lan yuhyiya. Ini pun ada semacam kesulitan membaca ya. Lan yuhyiya. Ya-nya seperti agak kerjaannya jadi panjang. Yuhyiya. Nah sekarang ya yang terakhir dia berharokat fathah. Padahal asalnya harokatnya tidak ada. Kenapa? Yuhyi, tak ada yuhyiyu. Tapi sekarang dia muncul harokat. Kenapa? Karena ada lan mansub yuhyiya. Wa ra'aitu muhyiyan. Saya melihat muhyiyan, orang yang menghidupkan. Misalkan menghidupkan apa? Tanah yang mati, mawat. Lam yudgham, maka ini tidak boleh diidghamkan karena nanti orang boleh salah memahami. Entah salah memahami atau tak terbaca nanti. Kalau dua ya terakhir diidghamkan, hakikatnya ya yang sebelum terakhir itu disukun, namanya idgham kan. Sementara sebelum dia hak sendiri disukun, gimana cara bacanya nanti? Maka tak terbaca. Demikian pula yang muhyiyan. Kalau di tasdid diidghamkan antara dua ya itu berarti apa? Hakikatnya ya yang pertama disukun. Sementara hak yang sebelum dia pun disukun. Gimana cara membacanya? Tak akan terbaca. Makanya tak boleh diidghamkan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.